Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebrina Bektari Pasistani Jondri dengan NPM 23021240060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembar kerja satu karbohidrat, yaitu origami molekul dalam air. Nah, tujuannya di sini untuk menginvestigasi bagaimana dan mengapa struktur lurus karbohidrat 2D berubah menjadi struktur cincin 3D saat berada di lingkungan berair seperti laut. Jadi di sini saya sudah menyiapkan peta dua dimensinya, yaitu rantai lurus D-glukosa. Nah, di sini ada C1, C2, C3, C4 dan C5 dan C6. Untuk gugus C1 ini merupakan gugus aldehid. Lalu kalau C5 sendiri dia merupakan gugus hidroksil. Selanjutnya kita bayangkan kalau misalnya si D-glukosa ini si karbohidrat ini ke laut, nanti dia akan melengkung secara alaminya seperti ini. Seperti ini. Dia akan melengkung seperti ini. Jadi C1 akan melengkung ke C5 secara alami. Nah, biasanya ada aturan di sini ada aturan yang namanya terapung dan tenggelam. Nah, pada gambar di sini. Nah, terus juga ada pertanyaan mengapa molekul glukosa lebih stabil dalam bentuk cincin tertutup Hallward saat berada di dalam cairan sitoplasma sel atau air laut dibandingkan dalam bentuk rantai lurus yang terbuka. Nah, alasannya itu karena glukosa lebih stabil dalam bentuk cincin Hallward di dalam cairan karena gugus aldehid bereaksi dengan gugus OH membentuk struktur siklik yang dimana energinya ini lebih rendah. Terus bentuk cincin juga mengurangi reaktivitas gugus aldehida, memungkinkan banyak ikatan hidrogen dengan air dan memiliki konformasi ruang yang lebih stabil. Maka dari itu, dalam larutan hampir seluruh glukosa berada dalam bentuk cincin. Jadi di sini ada dua molekul alfa D glukosa dalam bentuk cincin Hallward. Nah, posisi di sini ini OH-nya itu di C1. Ini juga ada OH di C4. Jadi di sini kita misinya adalah penggabungan fitoplankton di laut. Jadi mana dua molekul ini tuh akan menjadi maltosa. Nah, pertama itu kita ngelepasin si OH-nya. Nah, terus dia akan bergabung dengan H dari C4, ini H-nya. Lalu selanjutnya nanti dia akan terbentuk seperti ini, dimana dia akan menjadi H2O alias membentuk air. Proses sintesis dehidrasi dalam pembentukan ikatan glikosidik antara dua monosakarida. Setiap kali sel fitoplankton menggabungkan dua molekul glukosa, ada satu molekul air H2O yang dilepaskan. Jika makroalga rumput laut membentuk selulosa dari 10.000 molekul glukosa, apa implikasi dari pelepasan air secara masif ini terhadap keseimbangan osmotik sel di lingkungan laut yang bersalinitas tinggi? Jawabannya, pelepasan ribuan molekul air saat sintetis selulosa menambah air bebas di dalam sel, tetapi efeknya hanya sementara. Dalam lingkungan laut yang hipertonik, air tetap cenderung keluar melalui osmosis. Nah, terus akibatnya itu akhirnya tambahan air ini tuh hanya sedikit membantu menjaga tekanan turgor, namun tidak cukup untuk mengimbangi tekanan osmotik yang tinggi. Maka dari itu sel makroalga tetap bergantung pada mekanisme lain seperti akumulasi osmolit untuk menjaga keseimbangan osmotik. Daun lamun kaku karena strukturnya
penyusunnya dinominasi selulosa dengan ikatan beta 1,4 glikosidi. Ikatan ini membentuk serat kuat dan sulit dipecah sehingga memberi kekuatan mekanik untuk menahan arus laut. Sebaliknya, glikogen pada tubuh dugon tersusun dari glukosa dengan ikatan alfa 1,4 dan alfa 1,6 yang bercabang. Struktur ini lebih mudah diakses enzim sehingga cepat dipecah menjadi energi. Jadi, perbedaannya terletak pada jenis ikatan dan struktur, yaitu selulosa bersifat kaku dan tahan, sedangkan glikogen fleksibel dan mudah dimobilisasi sebagai sumber energi.